Hello, people. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom, kuliahnya sangat menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom, kuliahnya sangat menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang sebelum kita membuat sebuah aplikasi sistem website, ya baik itu berupa web maupun mobile ya. Seharusnya kita rancang dulu. Oke, rancangannya kemarin kita contohnya itu adalah web travel ya. Oke, kita buka untuk proyeknya. Apakah teman-teman sudah mencoba membuat sebuah perencanaan atau belum? Ya, oke, kita lanjut. Oke, selamat datang Mbak Siti Zainab dan yang lainnya. Oke, kemarin kita sudah mencoba membuat sistem seperti ini ya. Misalnya kita membuat satu aplikasi untuk website tour haji dan umroh ya. Kita cari dulu kira-kira problemnya itu apa ya. Problemnya selama ini ketika saya ingin melakukan tour, pengen umroh, haji dan lain sebagainya. Yang pertama, saya sulit untuk mengikuti travel yang bisa dicicil. Ya. Yang kedua, ketika umroh, pihak agensi ini tidak ingin membantu atau enggan untuk membantu membuat paspor. Ya. Terus saya sulit mencari agensi yang customable, ya, mulai dari hotelnya, jumlah harinya, ya, dan fasilitasnya itu susah kalau ingin cari yang customable. Ya. Terus marketnya kemana? Marketnya adalah ke pemuda yang umurnya 22 sampai yang umurnya 15 sampai 22 tahun dan orang tua yang umurnya 25 sampai 40 tahun. Kan seperti itu. Asumsinya 15 sampai 22 tahun ini adalah
orang atau anak muda yang masih suka traveling ya. Sedangkan di umur 25 sampai 40 ini asumsinya adalah untuk mereka yang pengantin baru misalnya, yang sudah berkeluarga, haji, umroh dan lain sebagainya ya. Maka di situ ada paket honeymoon, family trip, haji dan umroh. Nah, kira-kira solusinya apa? Ya kan, kalau kita sudah menemukan masalahnya, berarti kita harus mencoba mencari solusi dari ketiga market, dari ketiga problem yang dilihat ya. Berarti kita solusinya juga harus ada 3 nih, atau harus menjawab ini ya, menjawab dari permasalahannya. Kalau tadi permasalahannya, problemnya adalah sulit untuk mengikuti travel yang bisa dicicil. Nah, berarti apa? Solusinya adalah cicilan bunga rendah. Kalau cicilan itu mesti ada bunganya. Rendah kok jadinya rendah. Seperti ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dapat mengcustom. Nah, karena ini ketika paspor, berarti di ini ya, dapat membantu dalam pembuatan paspor. Seperti ini. Terus yang ketiga, di sini permasalahannya adalah customize ya, berarti kita masukkan solusinya. Solusinya adalah dapat mengcustom ya, dapat mengcustom pilihan paket. Ya, misalnya di situ apa? Hotelnya, harinya ya. Hotel, hari, layanan dan lain sebagainya. Ya, jadi solusinya seperti ini. Ya, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan sistem yang akan kita buat. Nah, sekarang kira-kira main goal-nya apa? Yang menjadi main goal-nya apa? Yang menjadi main goal-nya kira-kira adalah ini. Solusi untuk menghubungkan apa? Kan tadi hubungannya dengan payment karena ada utang piutang, ada cicil mencicil, ya, hubungannya dengan cicil menyicil. Berarti aplikasi ini harus bisa menjembatani antara customer dengan pihak bank atau pihak penyedia cicilan. Ya. Misalnya solusinya adalah untuk menghubungkan antara pengguna dengan penyedia cicilan. Seperti itu kan? Ya. Atau apa ya, foundernya. Kok founder apa sih? Tapi itu istilahnya adalah third party. Seperti ini. Terus ada satu fitur untuk menambah hari pada setiap paket. Jadi ada day-nya, customable tadi ya. Terus yang ketiga, adanya fitur atau button untuk memastikan bahwa pengguna dapat dibantu dalam pembuatan paspor.
Nah ini ya, jadi memastikan bahwa ini fitur memastikan bahwa pengguna ini nanti mau menggunakan fasilitas ini enggak, bisa dibantu enggak, kira-kira ada yang misalnya udah tua ya, misalnya udah sepuh, nanti ada yang bantu enggak, misalnya butuh KTP dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini baru nanti dirancang flow-nya, misalnya ya kita membuat sebuah user flow. Nah ini mungkin teman-teman juga sudah ya. Nah jadi user flow-nya, teman-teman kalau biasa membuat user flow itu menggunakan apa? Nah ini saya ada satu tool ya, sebenarnya terserah nanti teman-teman ketika membuat user flow itu menggunakan tool Office misalnya ya. Di sini saya ada Whimsical. Nah ini. Nah di sini ada doc, ada flowchart, ada wireframe dan lain sebagainya. Nah kita bisa bikin mind map, misalnya ini ya, kita bikin mind mapnya dulu ya. Misalnya tadi adalah jasa travel, berarti apa, ini webnya ya, webnya misalnya travelku.com seperti ini ya. Terus nanti yang dibutuhkan apa saja, yang dibutuhkan adalah halaman homepage misalnya. Nah, kita tulis saja homepage. Nah nanti homepage itu isinya apa saja ya, atau urutannya seperti apa ya. Ini mungkin nanti ada homepage, terus ada navbar atau navigation ya. Di sini ada navbar. Terus kita bisa tambahkan lagi, nanti dari sini bercabang ya. Ini saya geser dulu. Ya. Saya tambahkan, klik seperti ini. Ya, ada navbar ini, terus ada header. Nah, terus di bagian navbar itu nanti misalnya isinya apa ya, bagian navigation itu nanti ada logo, terus ada button daftar, sebelumnya mungkin ada menu, terus ada button masuk daftar seperti ini ya. Terus nanti di bagian menu ada subnya lagi ya. Bagian menu misalnya kita membuat isinya ada home, terus ada paket travel, terus ada promo. Nah, karena biasanya kan yang dicari itu promonya. Ada promo, terus ada service. Nah di service ini tadi kita bisa menambahkan paspor, terus ada
visa. Seperti ini. Nah, ini adalah untuk flow-nya. Ya, ini adalah untuk flow website yang akan kita buat. Paham ya? Aman ya? Nah, toolnya menggunakan apa? Toolnya ini online, teman-teman nanti bisa menggunakan yang namanya whimsical.com. Nah, nanti registrasi pilih yang bayar. Ini sifatnya online. Ya. Jadi teman-teman bisa bikin flow di sini. Ya, bisa bikin flow, bisa bikin mind map kayak gini ya. Mind map itu apa toh? Teman-teman udah pernah belajar tentang mind map belum? Mind itu pikiran, map itu peta, peta pikiran, pola otakmu kan gitu. Kira-kira nanti kalau saya ingin membuat satu aplikasi travel yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, nanti dialurkan dulu, digambarkan dulu. Oh, butuhnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi nanti ketika kalau sudah ada flow-nya, syukur nanti sudah ada prototipenya. Ketika kita membangun sebuah sistem, itu kita nggak akan nyasar. Ya, atau satu contoh seperti ini. Jadi nanti mungkin untuk pengalaman teman-teman saja, kalau next teman-teman punya atau jadi web developer lah ya misalnya, terus ada klien ya, klien yang tanya, Mas aku pengen butuh aplikasinya untuk tracking. Oh enggak, kalau tracking terlalu luas. Aplikasinya untuk siakat ya. Oke, siakat nanti sistemnya seperti apa ya, nanti teman-teman bisa bikin flow-nya dulu ya, bikin mind map-nya seperti ini, nanti kira-kira seperti ini, seperti ini, seperti ini ya, menggunakan Whimsical. Nah, jika sudah baru diajukan ke kliennya. Ini loh Mas, nanti aplikasi yang saya buat itu ada menunya ini, sub menunya ini, tombolnya ini. Piye? Oke enggak? Wah, oke Mas, tapi aku pengen lihat antar mukanya. Nah, nanti teman-teman bisa desain antar mukanya menggunakan aplikasi yang namanya, ada lagi di situ yang untuk ini ya. Untuk desainnya bisa menggunakan SD ya. Adobe SD di situ adalah untuk menggambar prototipe nanti kira-kira aplikasi yang akan dibuat seperti ini. Kalau Adobe SD itu offline. Kalau online-nya itu saya lupa namanya. Online-nya itu menggunakan apa ya? Ada yang tahu teman-teman di sini? Silakan jika ada yang tahu. Karena saya lupa. Figma ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan Figma untuk rancang desainnya, dan itu pun juga bisa online ya. Jadi klien kita sudah bisa melihat desainnya. Ya. Ini nanti bisa menggunakan Figma. Nah. Oke, dari sini ini mungkin bisa dilanjut lagi, bisa dong. Nah. Ini bisa dilanjut lagi, home page-nya itu bagian apa? Karena tadi ini kan baru di bagian header ya. Header itu nanti terus di sini misalnya di home page-nya kita mau nambahkan lagi yang namanya data statistik. Ya, terus kita nambahkan lagi yang namanya paket populer. Terus apalagi? Mungkin nambahkan menu partner. Ya, terus testimoni mungkin butuh. Ya, dan lain sebagainya. Testimoni terus get star service. Terus kita tambahkan lagi yang terakhir ada yang namanya footer. Nah ini ya, dalam website berarti ada header, ada data statistik, ada paket populer, ada partner, ada testimony, ada get star service, ada footer ya. Nah ini nanti oke, seperti ini dulu.
bagian headernya itu mungkin nanti ada yang namanya banner ya, mau kita kasih banner terus apa informasi apa misalnya. Nah, info. Nah, biasanya kan seperti itu. Misalnya kita lihat dulu satu web yang saya selesaikan, yang baru saya selesaikan. Seperti ini. Nah, biasanya kan di header di sini ada tulisannya, ada keterangannya. Nah, ini ya, ini kan navigasi nanti menunya bagian apa saja. Nah, terus ini ada header, di sini ada slider, ada eh, keterangan ya, terus nah ini. Jadi nanti sebelum membuat seperti ini itu kita harus punya satu rancangan, kita punya satu prototipe. Ya, data statistik misalnya adalah jumlah customernya ada berapa. Nah, terus ada kira-kira yang mengunjungi website ini dari kota mana saja ya, terus jenis kelamin yang terus umur. Nah, nanti kita bisa melihat dari statistiknya ya, seperti ini. Nah, nanti detail packnya juga kira-kira apa ya, terus check out, oh ini sebelum home pack, ini nanti kita tambahkan ini ada yang namanya detail pack karena tadi ada login ya, terus ada lagi check out. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan seperti ini. Ini saya yakin teman-teman juga udah dapat ya di menu yang lain di perkuliahan lain ya. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira kurang apa? Nanti ditambahkan. Ya kalau pengen tahu ya berarti kita lihat eh, contoh website milik orang lain. Oke ya, pada bagian navigation bar-nya tadi udah belum? Home page, ini home pakai travel, ada promo, ada service, password bisa, kurang apa? Di bagian detail ya. Detail ini juga mungkin nanti ada navigation lagi. Nah, detail ini ada navigation bar. Navigation bar-nya isinya juga hampir sama dengan ini ya. Home page-nya ya. Ada logo, ada menu, ada tombol daftar atau masuk, terus ada navigasi, ada navigasi lagi, nanti tinggal disesuaikan aja. Ini kalau di bagian detailnya. Nah, baru nanti
kita bisa eksekusi. Oke, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Pak, itu berarti buat susunannya yang urut dulu ya, Pak? Iya. Jadi ini nanti akan mempermudah kita, ya. Maksudnya ya nanti yang akan kita buat itu apa saja sih? Ada navbar, ada header, ada statistik, ada paket populer, partner, dan lain sebagainya. Biar nanti enak ketika kita menyusun atau membuat sebuah aplikasi. Ini kalau seperti ini namanya main map. Main map. Oke, kira-kira bisa dipahami? Teman-teman kira-kira bisa dipahami sampai sini? Ini nanti untuk bisa buat seperti ini nanti menggunakan whimsical.com. Nanti misalnya ada lagi nggak? Ada lagi nih. Di bagian homepage-nya ini ada navbar, ada header, ada static, paket populer, ada partner, ada testimoni, ada get start service, ada footer ya. Terus bagian header ini nanti ada banner, ada info, ya, statistik, ada customer, ada countries, ada jenis kelamin, ada umur ya. Nah ini nanti disesuaikan ya karena saya juga datanya jadi berdasarkan perkiraan ya. Tadi problemnya apa? Kita lihat di perancangan yang satunya. Nah, sulit untuk mengikuti level yang bisa dicicil. Nah, berarti nanti kita cicil itu berarti di bagian layanannya nanti ya pembuatan penyicilan ya, yang menghubungkan ke bagian yang cicil ya. Terus ini service ya, ada paspor, pembuatan paspor dan pembuatan visa. Nah, terus nanti mungkin tambahkan tadi custom mobile ya, mungkin jumlah harinya ya, nanti bisa ditaruh di detail. Itu nanti silakan dicoba-coba ya, misalnya oke ini untuk footer sudah. Selanjutnya di bagian detail ya, detail pack ya, detail pack ini ada logo, ada menu, ada daftar masuk, ada navbar ya. Di menu kita tambahkan itu ada home lagi ya. Terus ada paket travel ya, kita bisa lihat paketnya di sini ya, paket travel promo ya, biasanya kan ada promo. Terus service, nah ini sama dengan yang atas tadi ya. Ya, service ini ada paspor, ada visa. Ya, terus di bagian navbar ini kan ketika masuk ya, klik daftar atau masuk maka muncul navbar ya. Navbarnya ini ada logo sama, ada menu, ada daftar masuk. Kok daftar masuk kan ya, sebentar. Navbar ada logo, ada menu, ada oh ya, daftar atau masuk
seperti ini ya. Pada menunya ini sama, tadi ada home sama yang atas ya. Ada home, ada paket, ada promo, ada service. Servisnya ada pasport, ada visa. Detail pack ini masih ada yang kurang. Sorry, kebalik. Footer. Seperti inilah kira-kira. Check out nanti ada yang namanya form pembayaran. Ya, check out ada form pembayaran. Kira-kira seperti ini. Ini teman-teman nanti bisa ya membuat seperti ini ya. Bisa dong karena sudah pernah dapat pakai seperti itu. Oke, untuk latihan coba nanti teman-teman membuat satu rancangan ya. Rancangan sistem, boleh itu travel, siakat dan lain sebagainya. Disilahkan. Kalau kemarin yang sudah ada yang ngumpulin di Classroom belum? Karena kemarin saya salah kirim. Bisa keliru. Belum ada ya, belum ada diskusi di sini ya. Belum, oh ya. Ya wis, nanti silahkan dirang-rang sendiri aja, nggak harus ngumpulin. Ya nanti silahkan bikin aplikasi, contohnya misalnya Tor dan Haji ya, yang lebih kompleks lagi ya, dengan seperti ini ya. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ini kita sudah masuk di pertemuan 3. Oke, berarti nanti 4-5 kita mulai ngoding. 14 yang sudah hadir dari 16. Oke, berarti sudah 100% lah hal seperti ini. Paham ya? Oke, jika bisa dipahami mungkin saya close dulu. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa diskusi di WhatsApp ya.
Oke, aman ya wis. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Nanti silahkan dicoba, teman-teman bisa berimajinasi, bisa mengeksplor projectnya ya. Ini whimsical.com nanti untuk ininya mudah. Registrasinya Anda buka aja. Terus nanti Anda check in ya, karena ini saya sudah login. Ya, nanti teman-teman tinggal daftar aja. Ini kalau saya logout takutnya saya lupa. Oh, gini aja, kita buka menggunakan browser lain. Biar teman-teman tahu registrasinya ya. Oke, kita bisa pilih setup ya, setupnya bisa by Google. Kalau saya pilih by Google aja ya, terus pilih akunnya. Ternyata butuh verifikasi. Nah, HP-nya nggak nyambung ke akun yang lain aja deh. Sebenarnya untuk offline-nya ada. Ini banyak, ada yang namanya main map. Teman-teman cari aja main map, banyak sekali. Nah ini ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya ini ada docnya, ada flowchart. Jadi teman-teman kadang bingung, Pak, saya mau bikin flowchart, enaknya menggunakan apa ya? Cari Officio. Wah, Officio sekarang susah sekali. Pak, saya pengen bikin wireframe. Ya, saya mau bikin web map, saya mau bikin form template. Nah ini bahkan kita bisa membuat satu form template ya. Oh, seperti ini, banyak sekali. Nah ini nanti silahkan, gitu ya, paham ya. Untuk nah ini docnya ini bahkan bisa masukkan di sini kemarin, biar searah ya, ada doc, terus bikin flowchartnya atau bikin map-mapnya, bikin wireframe-nya. Wireframe ini nanti kira-kira yang dibutuhkan desainnya itu apa saja. Ini satu tool ini bisa kita pelajari banyak sekali. Seperti itu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti silahkan teman-teman mencoba sendiri. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.